Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Prilia dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena pendidikan yang terjadi saat ini. Masalah pendidikan dewasa ini semakin menjadi perhatian. Tidak mengherankan mengingat pendidikan adalah milik dan tanggung jawab masyarakat. Kedudukan pendidikan sangat strategis menuju arah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya dihimpun dan dikerahkan untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah-sekolah. Peningkatan sumber daya manusia artinya usaha untuk menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia emas yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Tetapi, akibat adanya pandemi COVID-19, struktur pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring. Lalu, bagaimana proses pendidikan itu berlangsung jika tatap muka ditiadakan? Tentunya dengan perubahan kebiasaan ini bisa dikatakan semua unsur shock sehingga mengalami kebingungan menerapkan metode apa yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan akibat pandemi COVID-19 ini. Berbagai permasalahan pun muncul di awal perubahan akibat pandemi. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan mempunyai peranan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, yaitu agar terlindunginya hak belajar untuk masyarakat khususnya peserta didik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh wilayahnya mempunyai infrastruktur yang lengkap dan tepat guna dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Walaupun tidak dipungkiri, pemerintah sudah melakukan kerja keras selama ini guna menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan beberapa peraturan agar pembelajaran bisa lebih fleksibel dan tidak membuat stres peserta didik, hingga beberapa aturan yang secara esensial bertujuan membantu meringankan beban warga terdampak pandemi dari sisi finansial agar bisa tetap terlindungi hak belajarnya sebagai warga negara Indonesia. Sekolah sebagai pelaksana inti dalam hal ini juga dipandang sangat perlu mengambil beberapa kebijakan strategis yang sekiranya memudahkan para peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing, sehingga program pembelajaran jarak jauh khususnya yang merupakan hal baru serta jauh dari kebiasaan pembelajaran yang sudah ada selama ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada lagi keluhan baik itu dari peserta didik maupun orang tua mengenai proses pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya, peran orang tua dalam keadaan ini menjadi garda terdepan bagaimana bisa memastikan semua program yang telah disiapkan pihak pemerintah bahkan sekolah dapat terlaksana dengan baik dengan pendampingan yang penuh oleh orang tua terhadap setiap anak atau peserta didik. Karena bagaimanapun peserta didik perlu bimbingan dan arahan secara langsung yang mana orang tua lah yang paling mungkin melaksanakan hal itu dalam kondisi pandemi ini. Pada akhirnya dari COVID-19 ini kita belajar betapa sangat cepat dunia berubah dan sudah seharusnya semua unsur harus selalu siap dengan perubahan-perubahan lain ke depan yang mungkin akan lebih cepat dari yang diperkirakan khususnya dalam dunia pendidikan. Pengembangan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien serta selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, tugas sebagai pelaksana di dunia pendidikan, baik itu guru dan tenaga kependidikan, selain tetap memberikan pelayanan yang maksimal, adalah terus belajar dan mempersiapkan diri serta beradaptasi sehingga siap menghadapi perubahan tersebut sehingga tetap mampu melayani dengan baik peserta didik apapun kondisinya nanti. Begitu pula pemerintah
harus semakin siap mempersiapkan infrastruktur guna memfasilitasi kegiatan-kegiatan pada sektor pendidikan tersebut. Serta tak kalah penting orang tua harus benar-benar menjadi orang tua seutuhnya, yang mana hanya tidak terbatas sebagai pemandu kebutuhan, namun sebagai pendamping dan pengarah peserta didik.